على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita bisa hadir di Masjid Al-Anwar untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan thalabul ilmi, menuntut ilmunya Allah. Mudah-mudahan langkah kita, ibadah kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, para pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati segenap pengurus Masjid Al-Anwar, Bapak Haji Imam kita, Bapak Husni, Bapak Jendral Mawar, Ustaz Kahfi, pada orang-orang tua kami yang ada di sini. Mohon maaf tidak kami sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami, cinta kami kepada orang-orang tua kami yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita melanjutkan kitab Masalihul Ibad. Dalam kitab ini halaman 10, Al-Maqalah Ats-Tsaminah, maqalah yang ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Maqalah Ats-Tsaminah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa ismuhu Abdurrahman ibn Sakhar annahu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam thalathun munjiyat ay mukhlisat li sahibiha min al-adab wa thalathun muhlikat ay mu'ti'at li fa'iliha fil halaq wa thalathun darajatin ay manazil fil akhirah wa thalathun kafarat li dunub 'amimah. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, wa ismuhu Abdurrahman ibn Sakhar, namanya adalah Abdurrahman ibn Sakhar, itu nama aslinya Abu Hurairah. Karena demen nama kucing, Nabi menjulukinya Abu Hurairah. Hirrah itu kan kucing. Orang yang suka kucing itu Nabi bilangnya Abu Hurairah, bapaknya kucing. Tapi nama aslinya adalah Abdurrahman ibn Sakhar. Banyak meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annahu qala, Abu Hurairah ini mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salasun munjiyat, ada 3 yang memberikan keselamatan. Wa thalathun muhlikat, ada 3 perkara juga yang menghancurkan. Wa thalathun darajat, dan ada 3 yang mengangkat derajat manusia. Wa thalathun kafarat, dan ada 3 perkara yang menghapus dosa-dosa manusia. Jadi di sini ada 4 pembahasan. Yang pertama munjiyat, ay mukhlisat li sahibiha minal adab, yaitu yang menyelamatkan manusia dari siksa Allah. Yang kedua, salah muhlikat, 3 perkara yang menghancurkan, ay mu'ti'at li fa'iliha fil halak, yang membuat manusia itu di dalam kehancuran. Wasalasun darajat ay manazil fil akhirah,
manusia nanti di akhirat. Wa thalathun kafarat, 3 perkara yang menghapus lidunu ma'amilha, menghapus dosa-dosa orang yang berbuat dosa. Jadi ada 4, di dalam 4 hal itu ada masing-masing 3 perkara. Amal munjiyat, adapun yang menyelamatkan manusia adalah fa khasyatullahi ta'ala fis-sirri wal 'alaniyah. Yang pertama yang menyelamatkan manusia adalah khasyatullah, takut kepada Allah. Fis-sirri wal 'alaniyah, baik di saat dia dalam keadaan sendiri maupun di depan orang. Qaddama sirra li anna taqwallah fi a'la darajah. Didahulukan ya takut kepada Allah di dalam kesendirian, karena takut kepada Allah di dalam kesendirian itu adalah a'la darajah, darajat yang paling tinggi. Jadi yang menyelamatkan manusia itu yang pertama adalah takut kepada Allah di saat sendiri dan di saat kita dalam keadaan rame-rame. Yang pertama tuh takut kepada Allah. Al-khawf minallahi ta'ala wajibun ala kulli ahadin. Ya. Takut kepada Allah wajibun ala kulli ahad, wajib hukumnya bagi setiap manusia. Wala yablugh ahadun ma'manahu minallah illa bil khawf minhu. Manusia itu nggak akan mampu untuk menghindari ya dari Allah. Jadi segala hidup kita itu selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak boleh takut sama siapapun. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Fala takhafuhum, kamu jangan takut sama setan, sama iblis, beserta orang-orang kafir, orang-orang musyrik, kata Allah. Wa khafuni, takutlah kepadaku in kuntum mu'minin. Takutlah kepadaku kalau kalian ini adalah orang-orang yang percaya kepada aku. Jadi kita nggak boleh takut sama makhluk iblis, ya makhluk-makhluk gaib. Tidak juga kita takut kepada manusia. Fala takhshawun nas wakhshaw. Janganlah kau takut kepada manusia, tapi takutlah kepada aku. Jadi yang kita takutkan di dunia ini hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa iyaya farhabu, dan kepadakulah hendaknya kalian takut. Ya. Kita jangan takut kepada siapapun, takutlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau di kantor takut sama atasan, takut dipecat, nggak bisa makan, nggak bisa minum, nggak bisa beli pakaian. Padahal yang memberikan rezeki siapa? Allah. Itu ya. Kadang kita takut kehilangan jabatan, kehilangan pekerjaan, padahal Allah lah yang memberikan kita rezeki. Yakin aja hidup, jangan takut kepada siapa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu azza wa jalla, Allah berkata dalam hadis qudsinya, wa izzati la ajma'u ala abdi khaufain. Wa izzati, dan demi keperkasaanku, la ajma' ala abdi khaufain, aku enggak mengumpulkan 2 ketakutan terhadap manusia. Wala ajma' lahu amnain, dan aku enggak mengumpulkan 2 keamanan kepada manusia. Idza aminani fid dunya akhaftuhu yaumal qiyamah. Apabila manusia itu merasa aman dariku di dunia ini, akhaftuhu yaumal qiyamah, nanti di
pada hari kiamat dia akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau manusia di dunia ini merasa aman, nggak takut sama Allah, nggak sholat kayaknya tenang-tenang aja gitu, nggak ibadah kayaknya ya nggak ada rasa takut sama Allah. Kalau dia nggak takut sama Allah di dunia, kata Allah, akhaftuhu yaumal qiyamah, nanti di akhirat aku bikin dia takut. Akan ditampilkan kepada kita amal-amal kita di dunia. Itu nanti kita udah nggak punya daya, la haula wala quwata illa billah gitu. Nggak punya daya, nggak punya kekuatan nanti. Semuanya adalah milik Allah. Maka kalau di dunia ini kita nggak takut sama Allah, nanti kita akan takut pada hari kiamat. Kan sekarang kita nggak takut sama Allah. Korupsi jalan terus, ya berbuat maksiat jalan terus, nggak takut sama Allah. Tapi nanti Allah akan buat dia takut pada hari kiamat. Wa idza khafani fid dunya amattu yaumal qiyamah. Wa idza khafani fid dunya, tapi kalau manusia di dunia ini takut sama Allah, amattu yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat dia aman tuh. Nggak ada rasa takut sama, pokoknya udah nggak takut sama Allah. Artinya karena di dunia dia begitu takut sama Allah, selalu ibadah, menjauhkan perbuatan dosa, maksiat, maka nanti begitu di akhirat dia tenang-tenang aja gitu. Karena tidak akan mendapat siksa dan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita takut kepada Allah? Kaifa nakhafullah azza wa jalla. Bagaimana rasa kita takut kepada Allah? Yang pertama, qiraatul Quran wa tadabbur ma'ani. Hendaklah kita baca Al-Quran dan tadabbur ma'ani, kita pahami maksudnya, kita pahami, kemudian kita amalkan Al-Quran. Karena Al-Quran itu basyiron wa nadhiron. Ada kabar gembira, ada peringatan. Al-Quran itu kabar gembiranya apa? Orang yang melaksanakan amal soleh, tidak menyekutukan Allah, dia pasti akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi orang yang musyrik, menyekutukan Allah, tidak percaya kepada kitab-kitab Allah, nanti dia akan masuk ke dalam neraka jahannam, akan kekal di dalam neraka jahannam. Fiha khalidun, dia kekal di dalam neraka. Jadi kalau kita baca ayat Al-Quran, kalau kita pahami, di dalam ayat Al-Quran itu ada kabar-kabar gembira. Kalau orang yang beriman, bertakwa, nanti dia akan apa? Masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, dikasih makanan, wa utubihi mutasyabihat, makanan yang sama dengan apa yang ada di dunia. Kemudian ada bidadari-bidadari, itu kabar gembira buat orang yang beramal soleh. Alladzina amanu wa amilus sholihat ulaika, kalau dalam surat Al-Baqarah itu orang yang beramal soleh nanti dia akan mendapatkan kebaikan. Surga itu adalah tempat yang paling bahagia nanti buat orang-orang yang beramal soleh. Tapi kalau kita tidak beramal soleh, dalam Al-Quran, di dalam kuburannya kita sudah disiksa. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Di alam kubur aja kita sudah disiksa tuh. Tangan kita ditanya, kaki kita ditanya, mulut kita ditanya, anggota badan kita ditanya, mulut kita nggak bisa menjawab. Semuanya nanti akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tergantung amal. Jadi baca Al-Quran, kemudian pahami Al-Quran, itu membuat kita takut kepada Allah. Idza tutla alaihim ayatul rahman
farru sujadan wa bukiya. Kalau dibacakan ayat-ayat ya Al-Qur'an, mereka takut, merunduk sambil menangis karena begitu berat siksanya Allah Subhanahu wa taala di neraka nanti. Ya, ulama nanti jatuh badalna julul akhir yudhiku ba'dalladzi ma'amilu. Jadi kalau kita di neraka disiksa, kemudian udah hancur badan kita, kata Allah, kita dikembalikan lagi itu sempurna lagi, tapi nanti disiksa lagi terus begitu di neraka itu. Sampai kapan itu? Selamanya. Tapi kalau nanti ada orang yang beriman, akan dikembalikan ke dalam surga setelah melalui siksa. Jadi yang pertama, baca Al-Quran, pelajari Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada janji-janji Allah tentang siksa kubur, janji Allah tentang neraka, siksa neraka dan lain sebagainya. Tapi juga ingat, dalam Al-Quran janji Allah terhadap orang-orang yang beriman tentang surga dengan segala kenikmatan. Yang kedua, istis'ar azamul dzambi. Kita ini harus merasakan besarnya dosa yang kita kerjakan. Jadi kalau kita ingin rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ada di dalam diri kita ini istis'ar atau mudam. Kita ini merasa besar banget dosa yang kita lakukan. Takutnya dosa yang kita lakukan itu nggak sempat kita taubat, tiba-tiba ajal menjemput kita. Kita harus punya perasaan takut dengan dosa yang kita miliki. Kata Nabi, innal mu'min yara junubahu ka'annahu qa'idun tahta jabal. Orang-orang yang beriman yara junubahu, dia melihat dosa-dosanya itu ka'annahu qa'idun, seakan-akan dia duduk tahta jabal, di bawah gunung. Yakhaf ayyaqwa alaihi, dia takut gunung itu menimpa dia. Jadi orang beriman itu rasa takutnya itu bagaikan dia duduk di bawah bangunan. Dia berpikir jangan-jangan lagi duduk enak-enak runtuh di bangunan. Nah, orang yang beriman itu seperti itu rasa takutnya. Ya, khawatir kalau dia tertimpa bangunan, tertimpa gunung dan lain sebagainya. Wa innal fajir yara dhunubahu kadzubab marra ala anfihi faqala bihi hakada. Wa innal fajir, orang-orang fajir, orang-orang yang punya perasaan takut sama dosanya, enggak punya perasaan takut sama Allah, itu yara dhunubahu kadzubab, dia melihat dosa-dosanya itu seperti lalat nih, marra ala anfihi, lalat terbang kemudian nemplok di hidungnya. Faqala bihakada, dia berkata, diginian aja udah kabur. Jadi orang-orang fasik, orang-orang yang tidak punya perasaan takut terhadap dosa yang dia perbuat, melihat dosanya itu bagaikan lalat yang terbang kemudian nemplok di hidungnya. Kata dia, diginiin aja udah kabur tuh lalat, gitu. Saking mudahnya. Tapi kalau orang beriman, dia menggambarkan bagaimana bangunan yang besar itu menimpa dia di saat dia sedang duduk di bawahnya. Ya, seperti itu. Jadi ada perasaan takut terhadap dosa yang kita kerjakan. Itu kaifa nakhafullah, bagaimana cara kita takut kepada Allah. Ya. Kemudian yang menyelamatkan kita nanti adalah al-qasdu fil faqri wal ghina. Kita ini harus al-qasdu. Qasdu itu kalau dalam ilmu iqtisad itu ilmu ekonomi. Al-qasdu itu artinya hemat, ya. Hemat fil faqri wal ghina, baik di saat kita dalam keadaan fakir maupun di saat kita dalam keadaan kaya. Jadi Islam itu mengajarkan kita ini harus hemat, ya, nggak boros, nggak pelit. Di
saat kita dalam keadaan fakir maupun dalam keadaan kaya. Allah mengatakan walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqtulu wa kana baina dzalika qawama. Walladzina idza anfaqu, yaitu orang-orang yang apabila menafkahkan hartanya lam yusrifu, yang enggak boros gitu. Walam yaqtulu, dan juga enggak pelit. Wa kana baina dzalika qawama, tetapi dia di antara keduanya. Jadi kita ini meskipun kita banyak duit ya, meskipun kita lagi dapat objekan apa, duit banyak, rezeki banyak, jangan boros, tetap kita harus hemat gitu. Apalagi kalau kita lagi susah ya, kita harus tetap hemat. Itu yang menyelamatkan kita nanti dari siksa kubur atau dari siksa nanti pada yaumul kiamat ya. Harus punya sifat hemat ya dalam membelanjakan harta yang Allah berikan. Wal adlu fir ridha wal ghadab, hendaklah kita ini punya sifat adil ya, baik di saat kita ridho atau di saat kita sedang marah gitu. Kita harus punya sifat adil baik di saat kita lagi sedang marah maupun di saat kita sedang tidak marah. Tetap harus kita mengedepankan keadilan ya. Laqad arsalna rusulana bil bayinat, kami utus kepada manusia ya utusan-utusan kami, wa anzalna ma'ahumul kitab, dan kami turunkan kepada utusan kami alkitab, wal mizan, dan juga mizan, timbangan. Dinamakan mizan ini timbangan, artinya manusia itu tidak boleh berat sebelah, harus adil. Liyaquman nas bil qisti, supaya manusia itu menghukumi sesuatu itu dengan cara yang adil. Keadilan itu milik Islam. Maka dalam kosakata bahasa Indonesia itu nggak ketemu adil itu apa. Maka adil itu utuh diambil dari bahasa Arab. Keadilan sosial. Karena adil itu memang punya Al-Quran, bahasa adil itu. Artinya kita ini tidak boleh berat sebelah. Adil ya. Tubuh kita butuh keadilan. Jangan sampai saking senangnya ibadah lupa tidur. Tubuh juga butuh istirahat ya, dan lain sebagainya ya. Jadi kita harus berbuat adil kepada tubuh kita, kepada keluarga kita ya. Maka kalau orang mau poligami dalam Islam itu kan berat. Apa namanya ayatnya? Kita harus berbuat adil. Kalau nggak bisa berbuat adil, nggak boleh poligami. Fankihu ma taba lakum masna wa sulasa wa ruba. Fa in lam ta'dilu fa wahidan. Kalau nggak bisa adil, satu aja. Karena adil itu susah, berat adil itu. Adil, makanya ulama mengatakan adil dalam poligami itu sebenarnya adil dalam hal materi, harta. Kalau istri pertama punya rumah, istri kedua juga bikin rumah. Begitu juga istri yang ketiga. Tapi kalau perasaan, adil dalam hal perasaan itu berat, itu paling susah itu. Kalau adil dalam harta gampang, yang satu dibeliin baju, semuanya beliin baju. Tapi kalau adil dalam perasaan, nah itu yang susah. Itu. Maka kalau nggak bisa adil, baik materi maupun perasaan, baik satu ya, gitu. Adil bagi yang mau ya. Wa amal muhlikat, adapun yang menghancurkan manusia nanti, yang pertama fasyukun muqa, orang yang pelit ya, orang yang pelit tuh. Itu orang yang pelit. Allah mengatakan ha antum haula tud'auna litunfiqu fi sabilillah faminkum may yaqul.
hai manusia, tud'auna, kalian tuh disuruh litunfiqu fisabilillah, untuk menafkahkan rezeki di jalan Allah. Faminkum mayyaqul, tapi ketika Allah kasih rezeki, kita disuruh infak, tapi kata Allah, faminkum mayyaqul, ada di antara kalian yang punya perasaan pelit gitu. Wa mayyaqul fa inna mayyaqul an nafsi, bagi orang yang pelit, tidak mau memberikan hak-haknya Allah. Apa haknya Allah? Haknya Allah itu banyak. Anak yatim, itu haknya Allah tuh. Fakir miskin, janda tua, janda miskin. Itu haknya Allah tuh. Ya. Itu harus kita infakkan tuh. Lagi ada pembangunan masjid, pembangunan musola, madrasah, itu ada hak Allah di situ. Nah, kita disuruh untuk menunaikan hak Allah dari rezeki yang Allah telah berikan. Gak boleh kita pelit, ya. Karena di situ ada hak Allah tuh yang harus kita penuhi. Bayar zakat, ya. Yang sudah sampai nisab setahun, nah ada hak Allah tuh, bayar zakat. Siapa? Lil fuqara wal masakin, seterusnya sampai 8 asnaf gitu ya. Kalau kita pelit, ya sebenarnya kita pelit buat diri sendiri. Ya, wallahul ghani wa antum fuqara. Allah itu kaya. Allah itu kaya dan kalian fakir. Tapi di dunia ini ada hak Allah, bukan untuk Allah hak itu, tetapi untuk orang-orang yang membutuhkan. Ya. Jadi kalau kita punya rezeki, jangan pelit. Itu ada hak orang lain di situ. Ya, ada hak orang lain di situ. Kemudian wahawa muttaba. Nah, kalau kita ngikutin hawa nafsu, keinginan, nah itu bisa celaka kita hidup. Ya. Hawa nafsu, syahwat. Apa sih syahwat? Syahwat itu kata ulama, ma tamilu ilaihi nafs min ghairi ta'aqqulin wala tabassurin. Syahwat itu adalah apa yang manusia cenderung kepadanya. Apa yang jiwa ini cenderung kepadanya, ma tamilu ilaihi nafs min ghairi ta'aqqul wala tabassur. Apa yang menjadi kecenderungan jiwa kita. Tetapi kecenderungan itu min ghairi ta'aqqul wala tabassur, enggak dipikirin lagi, enggak dilihat lagi. Wala mura'ah lidin wala muru'ah. Enggak ada lagi mura'at din. Bimbingan agama sudah enggak ada lagi tuh. Wala muru'ah, enggak ada muru'ah. Muru'ah itu artinya apa? Kehormatan, marwah. Jadi orang yang mengikuti hawa nafsu itu adalah orang-orang yang memiliki kecenderungan kepada sesuatu, enggak dia mikirin, enggak dia lihat itu baik dan buruk, enggak ada bimbingan agama di situ, dan enggak ada kehormatan. Tahu barang haram, udah enggak mikirin lagi, ambil aja, gitu. Itu namanya syahwat. Ya, itu namanya syahwat. Kita berbuat jahat tanpa kita berpikir, tanpa kita ini menurut agama bagaimana dosa, enggak ada. Kalau kita ikutin syahwat itu mati semua, ya, perasaan itu mati semua. Yang ada adalah keinginan. Itu namanya syahwat, ya. Namanya syahwat. Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsal amaratu bisu. Ini kan Nabi Yusuf mengatakan, aku juga bukan orang yang suci, bukan orang yang bisa lepas dari nafsu. Karena nafsu itu la amarah bisu, selalu mengajak kepada kejelekan. Illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang memberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam kata Imam Al-Jauzi itu, diri manusia itu kan ada nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah itu yang selalu mengajak kepada kebaikan, tapi ada nafsu lawamah. Ya, ada nafsu al-amarah bisu. Nafsu al-lawamah dan al-amarah bisu itulah yang selalu mengajak kepada perbuatan dosa.
kaifa yujahidul insan nafsah antar syahwat. Bagaimana caranya manusia meninggalkan syahwat, mengendalikan syahwat. Yang pertama, kul ma'adallah inni akhafullah. Yang pertama tuh kalau kita tergoda oleh syahwat, katakan dalam diri kita tuh ma'adallah, aku berlindung kepada Allah, inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Ini dikatakan oleh Nabi Yusuf. Qala Yusuf hina rawadathu imra'atul aziz. Kalimat inni akhafullah itu diucapkan oleh Nabi Yusuf ketika dia digoda oleh wanita pembesar dari orang-orang Mesir. Jadi Nabi Yusuf itu dia sebagai anak angkat dari pejabat Mesir. Nah, istri pejabat ini cantik, juleha, gitu kan. Nabi Yusuf itu digoda oleh istri pembesar, karena Nabi Yusuf itu adalah memiliki akhlak yang baik, kemudian bahasanya santun dan perawakannya ganteng. Nah, Nabi Yusuf tuh. Jadi istri pembesar Mesir itu tertarik sama Nabi Yusuf. Wa aradat lahu jasadaha ala firashin min harir. Kemudian wanita itu menarik Nabi Yusuf ke dalam kamar. Wa aradat lahu jasadaha, menunjukkan kepada Nabi Yusuf jasadaha, tubuhnya. Ditarik ke kamar, ditunjukkan kepada Nabi Yusuf jasadaha, tubuhnya istri pembesar Mesir itu. Ala firashin min harir, di atas kasur yang bertiraikan sutra. Coba kita digoda perempuan di kamar, ditunjukin badannya, bodinya, tubuhnya di atas kasur yang terbuat dari sutra. Wa kana syaban abdan uzban. Ketika itu Nabi Yusuf kan syaban abdan uzban, masih muda, syahwatnya lagi sedang tinggi-tingginya, ya. Tetapi fanajahullahu minha, kemudian Allah selamatkan Nabi Yusuf. Apa yang diucapkan Nabi Yusuf kepada istri pembesar Mesir? Ini akhafullah, saya takut kepada Allah. Kira-kira kita berani nggak ngomong begitu? Ini akhafullah. Nah, berat godaan, ya. Kalau ada godaan itu bisa ngomong ini akhafullah, saya takut kepada Allah. Ya, jadi kalau ada godaan-godaan itu, ada godaan perempuan, ya, apalagi masih muda-muda nih, mesti ya, katakan ini akhafullah, saya takut kepada Allah. Kemudian Rabbuka wa qud basarika, kamu tuh senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Wa qud basar, kemudian pandangan mata itu dialihkan. Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim, katakan kepada laki-laki yang mukmin yaghuddu min absarihim, hendaklah dia memalingkan pandangannya, wa yahfadzu furujahum, menjaga kehormatannya, zalika azkalahu, itu lebih baik untuk mensucikan dirinya. Begitu kalau orang laki ini pandangan mata itu ya jangan nyosor aja gitu. Nazratul ulalaka, yang pertama itu boleh kita lihat gitu. Nah, kita nggak sengaja nih lagi naik motor depan pepet-pepetan gitu. Itu nggak apa-apa, sekilas pandang. Kalau merem nabrak ntar gitu. Tapi jangan diprototin. Kalau kita merototin terus, nah yang kedua itu dosa ya. Dosa ya. Jadi pandai-pandai mengalihkan pandangan orang mati ya. Kemudian az-zawaj ausia, kemudian karena kalau dia memang itu menikah, kemudian berpuasa, kalau nggak mampu juga dia, kalau nggak belum mampu menikah, hendaklah dia puasa. Nah, mudah. Karena
puasa itu bija, ada obat untuk menekan syahwat. Selanjutnya la taqtarib min musirati syahwah. Jangan mendekati sesuatu yang menimbulkan syahwat. Hati-hati nih kita kan main HP, punya HP. Di HP itu kan segalanya ada. Al-Qur'an aja ada di HP. Apa aja ada di situ di HP. Nah, itu namanya musiratu syahwat. Jadi alat-alat seperti itu, media-media seperti itu, musiratu syahwat itu selalu menggoncangkan atau selalu menimbulkan syahwat gitu. Ya, tanpa sengaja. Dan kadang-kadang kita punya grup WA enggak semuanya benar orang. Benar. Kadang-kadang punya grup WA ada aja yang kirim-kirim gituan gitu. Ya. Ada aja kirim-kirim gambar-gambar. Nah, itu sebenarnya musiratu syahwat. Nah, kita jangan sampai bermain-bermain di situ. Ya, jauhkan. Kemudian yang menghancurkan kita itu adalah i'jabul mar'i bi nafsi. Orang yang selalu bangga dengan dirinya. Tuh, sombong ya, orang yang bangga dengan dirinya itu nanti akan celaka dia. Wala tusahil haddaka linnas wala tamsi fil ardi maraha. Janganlah kamu berjalan di atas muka bumi ini dengan sombong. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah enggak suka sama orang yang sombong. Sombong ya. Jangan kita punya sifat sombong. Wa ammad darajat, adapun yang mengangkat derajat kita nanti yang pertama adalah ifsa'us salam, menyampaikan salam. Jadi kalau ketemu orang itu ucapkanlah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa idza ja'aka alladziina yu'minuna bi ayatika faqul salamun alaikum. Kalau ada yang datang kepadamu, orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami, faqul salamun alaikum. Katakanlah assalamu alaikum. Jadi mengucapkan salam itu hukumnya sunnah muakkadah. Ya, sunnah yang sangat dianjurkan. Jawabnya wajib. Mengucapkannya sunnah muakkadah, jawab salamnya wajib. Jawab salam. Ya. Tapi kalau kita lalai enggak dosa. Tapi dianjurkan, sangat dianjurkan untuk mengucapkan salam. Ya ayyuhan nas afsus salam. Wahai manusia, sampaikanlah salam. Wa attimut ta'am. Beri makan, wasilul arham. Menjalin silaturahmi. Wasallu wan nas niyam. Salat di saat manusia sedang tidur, tadkhulul jannah bisalam, maka kamu akan masuk ke dalam surga dengan damai. Jadi yang mengangkat derajat kita itu adalah ifsa'us salam. Kita mengucapkan salam. Ya. Kita mengucapkan salam. Yang kedua, it'amut ta'am, memberi makan kepada tamu, itu beri makan. Itu. Contohnya Nabi Ibrahim. Kata Allah, hal ataka hadis Dayf Ibrahim. Tamunya Nabi Ibrahim itu adalah al-mukramin, orang-orang yang mulia, tapi malaikat sebenarnya. Al-mukramin ini tamunya Nabi Ibrahim itu malaikat, tapi Nabi Ibrahim tidak tahu. Mereka orang-orang mulia, malaikat. Idzakhalu alaihi faqalu salam. Dia datang kepada Nabi Ibrahim mengucapkan salam. Qala, dibalas oleh Ibrahim, salamun qaumun munkarun. Salam, kau adalah tamu-tamu yang aku tidak kenal, kata Ibrahim. Faraqa ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Kemudian Ibrahim diam-diam menemui keluarganya di belakang. Faja'a bi'ijlin samin. Kemudian datang kepada tamu itu diijlin samin dengan anak sapi panggang. Penghormatannya. Faqarrabahu ilaihim, disuguhkan kepada tamunya itu. Qala ala ta'kulu, kata Ibrahim, silahkan kalian makan. Itu Ibrahim sangat menghormati tamu. Begitu ada tamu yang datang, Ibrahim langsung ke belakang panggang anak sapi. Pernah nggak kita belakang panggang anak sapi? Ada tamu, paling air putih. Gitu.
Ibrahim penghormatannya kepada tamu itu luar biasa. Ya, pada orang-orang miskin ya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifa. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia menghormati tamu. Seperti Nabi Ibrahim, begitu datang tamu dia ke dapur, langsung dia suguhkan sapi panggang ya, atau sapi apa sih guling lah gitu ya, kambing guling apa gitu. Nabi Ibrahim ya. Kemudian yang membuat kita diangkat derajatnya adalah wassalatu bilail wa nasniyam. Salat malam, salat tahajud di saat manusia sedang tidur. Itu kalau kita salat tahajud, nanti derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Di saat waktu menjelang pagi itu mereka memohon ampun kepada Allah. Ada perbedaan antara tahajud dengan qiyamul lail. Tahajud itu sholat malam yang dilaksanakan setelah kita tidur, dan yang utama itu dilaksanakan di sepertiga terakhir ya, fi sulus al-akhir minal lail, sepertiga terakhir malam, kira-kira jam 3 itu kita sholat tahajud itu afdolnya di situ. Sholat tahajud disunahkan tidur dulu, kemudian kita bangun kira-kira jam 3, kita sholat tahajud gitu. Itu afdolnya sulusul al-akhir. Tapi kalau qiyamul lail itu ihya'ul lailah bisolah wal ibadah wa dzikri wa doa. Kalau qiyamul lail itu artinya ihya'ul lail, menghidupkan malam. Menghidupkan malam dengan baca Quran, sholat sunnah, kayak kita bulan Ramadan nih. Kita sholat tarawih, kita tadarusan, itu namanya qiyamul lail, beda dengan tahajud. Kalau tahajud disunahkan tidur dulu, kemudian bangun di sepertiga terakhir malam. Tapi kalau ihya'ul lail atau qiyamul lail itu ihya'ul lail habis isya, udah kita mau sholat sunnah, kita baca Quran, zikir dan lain sebagainya, itu namanya qiyamul lail. Itu bedanya. Jadi saya udah, oh ya bisa ya. Jadi banyak pembahasan kita pada malam hari ini ya kan waktu ya. Jadi ada 3 yang membuat kita selamat ya nanti pada yaumul qiyamah. Di antara hendaklah kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Hendaklah kita selalu takut kepada Allah dimanapun kita berada. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Akan kita lanjutkan nanti pada pertemuan yang akan datang. Kita doakan para orang tua kita pada pejuang Masjid Al-Anwar, mudah-mudahan diampuni segala dosa-dosanya, dijadikan bukunya roga min riyadil jannah. Jamaah Masjid Al-Anwar mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah, diberikan kesehatan. Anak kita yang sedang belajar diberikan ilmu yang bermanfaat. Wa ala kulli niyatin sholihah wa alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya na'budu wa nasta'inu siratal mustaqim. Siratal ladzina Allahumma bihamdika ya wa sallallahu ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.